Bisnis Corner. Bisnis Corner. 98.5 FM, Up Radio The Bedding Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Apmeni, apa kabar Anda? Kembali lagi di hari Kamis manis seperti biasa. Setiap 2 minggu sekali kita akan belajar bersama-sama dalam Business Corner, tentu saja bersama perempuan-perempuan hebat yang berada dalam sebuah bejana luar biasa, Womenpreneur Community Chapter Semarang. Dan seperti yang sudah diinformasikan di sosial media, hari ini kita akan belajar dengan salah satu perempuan dahsyat juga di Semarang. Ada owner Signature, ada Mbak Emi Resna. Kita sapa dulu beliau yang sudah ada di ujung Instagram Signature ID. Selamat sore dan Assalamualaikum Mbak Emi, apa kabar? Waalaikumsalam, halo Mbak Santi dan juga Apmenia. Kabarnya sehat Mbak, harus sehat terus ya. Harus sehat terus. Baik, seperti biasa nih, hari ini kita akan belajar bersama dengan teman-teman dari WPC Chapter Semarang. Dan hari ini nggak tahu sudah kesekian kalinya, tetapi lama juga kita nggak ketemu ya. Setiap tahun baru ketemu lagi, setahun ketemu lagi. Soalnya Novembernya kan nambah ya, jadi giliran lah kita. Baik, nah hari ini kita akan bicara soal Signature, dan ini sesuatu yang agak, kalau Mbak Ibi bilang dalam banget, ya sedalam mengungkit kalau semangat kita menjadi perempuan-perempuan hebat, say. Filosofi Signature. Ya, Mbak M, ini sudah berapa lama ya Mbak Emi concern bersama dengan Signature ini, Mbak? Ya, jadi sebenarnya kalau mulai bisnisnya saya sudah pernah coba itu waktu kerja di Jakarta. Itu mungkin tahun 2010 gitu lah Mbak ya. Saya pindah ke Semarang kan 2012. Tapi kalau khusus Signature ini sekitar 2015 gitu kan, awal mulanya ikut di inkubator bisnisnya WPC. Gitu ceritanya. Oke. Nah, judul Signature ini kan harus diberikan edukasi, jadi orang tidak salah persepsi gitu ya. Nah, kenapa juga Mbak Emi memilih salah satu brand yang sebetulnya brand ini apa? Orang sih sudah eye-catching ya dengerinnya ya, sudah nggak asing. Tapi kan ini beda produknya. Nah, seperti apa nih Mbak Emi harus berjibaku ya untuk bisa mengencourage produk ini dengan produk-produk yang Mbak Emi ciptakan? Ya, jadi sebenarnya kalau nama Signature sendiri itu menurut saya kayak nggak sengaja, yang sebenarnya salah juga Mbak awalnya gitu kan. Dulu saya pakai nama warung gitu ya, belum ngerti itu namanya, kita belajar kayak hak paten gitu ya, belum tahu. Jadi pokoknya asal aja gitu bikin nama gitu kan. Terus habis itu mulai ada tren gitu ya, nama-nama yang ada .id-nya, jadi untuk lebih supaya dikenal sebagai itu dari Indonesia gitu kan. Aduh kayaknya oke juga nih gitu, terus saya coba kan, tapi namanya apa ya, bingung gitu ya. Pertama itu Crispy Talk kan, saya dikenalnya Crispy Talk. Terus saya gini, itu gara-garanya ketika saya mengajukan produk Crispy Talk itu, mereka maunya itu produk ini harus ada pembuatnya gitu, produsennya. Lah saya kan bingung, masa produsennya Emi gitu kan. Jadi akhirnya sama dinas dikasih namanya Crispy Talk. Saya bingung, Crispy Talk itu produk gitu kan, sementara harusnya kan ada payung usahanya gitu ya. Nah dari situ mulai kepikir Mbak, ya terus akhirnya ketemu nama warung pertama, habis itu warung ntar dikira jualan di pinggir jalan gitu kan. Bingung sampai akhirnya gara-gara Crispy Talk sebenarnya. Crispy Talk itu kan ada 6 varian saat itu. Terus saya cek-cek, pas saya buka-buka labelnya itu, oh iya ya, ada 6 ingredient yang dipakai di situ gitu. Terus kebetulan saya lahirnya tanggal 6 juga, jadi dipas-pasin. Ilmunya cocokologi gitu lah. Jadi akhirnya cocokologi. Bikinnya Six apa gitu. Tapi kemudian kepikir, saya karena berusaha dengan bahan-bahan yang safe gitu ya, yang aman, akhirnya mengambil yang ya Signature itu ceritanya gitu. Terus ditambahin .id supaya lebih ke apa, itu dari Indonesia gitu lah. Kira-kira itu sih. Sebenarnya pengen saya ganti ke warung Emi, udah selesai masalah gitu ya. Tapi ternyata ini bunganya lagi Mbak. Jadi ketika di Instagram itu sudah lebih dari 1000, kita kan nggak bisa ganti nama gitu kan.
Aduh, Mm-mm. saya bilang Mm-mm. kita complicated masalah nama aja bisa sedemikian rupa gitu ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, akhirnya Six Natur itulah gitu. Sekarang sih udah Hmm. masuk di NIP juga, secara legalnya juga namanya sixnatur.id gitu. Oke. Berarti sebetulnya six itu memang six angka 6, natur itu karena bahan-bahannya banyak dari alam ya. Artinya yang safe Ya, gitu ya. sebenarnya kita berusaha untuk save lah. Seminimal mungkin Mm-mm. menggunakan bahan tanda kutip aneh gitu. Oke, baik ya. Nah, Mbak M, berarti ini menjadi salah satu kunci penting juga ya bagi siapapun yang mau usaha. Brand ini Ya, betul-betul harus dipersiapkan karena nanti ujung-ujungnya adalah masuk dalam hak hak cipta, kemudian juga ya, tadi betul banget. ya menjadikan produk atau brand ini selamanya gitu. Nah, Mbak M, Ya, kasih kunci dong Mbak, bagaimana sih kita memulai usaha itu siap semuanya ya. Artinya walaupun katanya kalau siap semuanya mah nggak mulai-mulai. Tetapi kan kalau kita bisa belajar dengan orang yang sudah berjalan itu kan lebih enak. Apa saja sih Mbak tips-tipsnya untuk memulai usaha? Di samping tadi ternyata brand ini penting untuk dipertimbangkan. betul. Kalau saya gini Mbak, sebenarnya saya bilang dulu saya bukan ahli gitu ya, tapi sudah pernah mencoba, dan tadi Sharing. ganti-ganti nama Oke. itu mempengaruhi banget gitu ya. Jadi saya bilang tadi ini saya baru aja diskusi tadi siang sama teman-teman webpreneur ya, itu kebetulan yang Hmm. didampingi untuk merintis usaha. Jadi mereka juga bertanya yang sama, Ya. apa sih Mbak yang harus saya lakukan gitu. Kalau saya bilang untuk menetapkan produk itu kan bisa dua cara. Satu dari memang yang kita bisa, kita kebisaan kita. Mm-mm. Tapi kalau yang lebih yang sustain atau istilahnya berlangsungnya lebih lama ya, kita harus mungkin melakukan riset. Artinya produk yang kita buat itu sebisa mungkin bisa menjadi solusi buat orang banyak. Kalau pengen marketnya luas gitu ya. Jadi saya bilang ke mereka ya lakukan survei dulu. Istilahnya paling simpel kayak produk sambal deh Mbak. Itu kan menjawab Ya. tantangan banyak orang ya, karena sambal itu praktis gitu ya, orang di Indonesia kulturnya pengennya makan ada pedesnya. Jadi kalau memang bikin sambal, saya Sambal bilang ya. mau 200 UKM pun pasti tetap akan ada marketnya, tetap akan terjual gitu. Jadi menurut saya riset penting, minimal mensurvei, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Katakanlah kita bisanya apa, mungkin kita harus belajar ya, kita harus belajar atau mengambil kursus yang sesuai dengan yang kita mau. Saya kira sih yang mendasar itu dulu sih Mbak. Tapi tadi yang lebih penting yang dibilang Mbak Santi, kalau nggak mulai-mulai berat. Kita sebenarnya pengennya kan perfect ya, semua komponen sudah kita punya, terus kita bisa running. Padahal enggak, harusnya kita jalan aja dulu, nanti baru di jalan itu mungkin ketemu, oh ternyata saya harus memperbaiki aspek ini, seperti itu. Kalau saya gitu sih Mbak kira-kira. Oke. Jadi semangat Oke, dulu baik. aja. Start dulu aja ya. Nanti perbaikan, kemudian penyempurnaan by proses. Nah, Proses betul. Mbak M, Six Natur sekarang apa yang diproduksi oleh Mbak Emi di apa judul ini atau di brand ini, Mbak? Ya, jadi saya kemarin juga ini sama Mbak hasilnya tuh pertama kan pengennya idealisme saya itu saya pengen menjadi produsen gluten free gitu ya. Tapi dalam proses ternyata tidak semudah kita mau mengenalkan gluten free konsep, kemudian orang berduyun-duyun membeli produk kita, ternyata tidak semudah itu. Jadi akhirnya juga sempat kehilangan beberapa VIP customer karena mereka juga merasa aduh saya mau order, saya takut karena Mbak Emi sepertinya sudah mulai berbelok arahnya gitu ya ke gluten free itu gitu. Akhirnya iya, terus kemudian saya mencoba diskusi lagi karena saya bilang ini benar-benar perubahan yang bisa dibilang bisa strict banget. Kalau mungkin saya tidak ready malah beresiko gitu ya. Sementara kita juga butuh kayak pemasukan rutin, bener ya Mbak ya. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk berdamai dengan situasi bahwa oke, saya punya idealisme pengen gluten free, pengen sesuatu yang lebih healthy seperti itu. Tapi saya juga harus berpikir bahwa ada konsumen-konsumen yang setelah saya telaah ulang, produk saya pun sebenarnya tidak masuk kategori yang terigu banget gitu ya istilahnya. Jadi akhirnya saya seperti kayak nasi kotak itu saya akhirnya terima lagi. Dulunya sempat saya pengennya fokus gluten free aja gitu ya. Tapi tantangannya beneran wow banget Pak. Di formulasi itu tidak semudah kita pengen mengganti semua komponen jadi gluten free, itu tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalau saat ini satu saya produk yang saya fokuskan gluten free,
seperti kue kering itu sudah bisa dibuat versi Ya. gluten free-nya. Kemudian ada makaronesia, itu juga salah satu yang saya unggulkan gitu ya. Tapi yang jujur memberikan income cepat sebenarnya dari nasi kotak, snack box, atau tumpeng seperti itu. Jadi berjalan Nah, yang membedakan, gitu. nasi kotaknya signature ID ini dengan yang lain. Ya. Yang jelas biasanya aneh. Jadi aneh tuh gini Mbak, saya seringnya dapat masukan dari konsumen gitu ya, dari pelanggan. Kenapa ya kalau pesan di Mbak Eni tuh ada rasa yang nggak bisa mereka deskripsikan gitu, tapi mereka suka. Jadi mereka selalu, Mbak, makananmu itu unik deh. Jadi saya juga akhirnya gimana caranya bilang ya unik itu dari mana sih juga tidak tahu. Tapi memang sih contohnya gini Mbak, kayak bikin ayam ungkep gitu ya. Saya memang ada satu bumbu yang saya lihat atau saya pernah coba beberapa masakan teman gitu. Mereka mungkin memang tidak pakai. Saya bilang saya masih bisa mengatakan bahwa itu uniqueness-nya kita, uniqueness-nya jadi Six Nutter. Kemudian juga saya biasanya mungkin setting menunya agak beda gitu ya. Contoh waktu itu cara memasak daun pepaya. Itu saya kira teman-teman saya yang udah nyoba pasti ingat rasanya gitu ya. Saya memang belum sempat sharing cara membuatnya, cuma saya bilang ini masih bisa dipertahankan nih karena tesnya masih berbeda. Artinya masih bisa ada value yang kita tawarkan ke pelanggan. Tadi uniqueness tadi. Itu sih Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak Em, ini kan proses ya cukup punya ini juga ya. Kemarin ada pandemi dan lain sebagainya. Dan sekarang orang sudah mulai sadar bahwa makanan yang harus dikonsumsi itu adalah makanan yang sehat. Bagaimana signature sendiri Mbak Emi ini menjadi salah satu, kalau saya lihat kan memang makanannya adalah makanan yang sehat, berusaha sedemikian rupa untuk meminimalisir ya bahan-bahan ya kimia gitu ya Mbak. Bagaimana Mbak jadi, untuk bisa? Yang pertama sebenarnya awalnya karena saya alergi. Awalnya begitu Mbak. Sebelumnya saya tidak tahu ya istilahnya pakai produk atau bahan tertentu itu sebenarnya boleh-boleh aja, wong secara aturan legalnya diperbolehkan bahan tambahan pangan ya. Yeah. Tapi kemudian waktu itu contoh baking powder itu saya tidak bisa. Jadi begitu makan yang ada baking powdernya, saya merasa kok kayaknya after taste atau sesudah makan itu saya merasa tidak nyaman di badan saya gitu ya. Saya bingung gitu, terus saya pikir apa ya faktornya. Akhirnya ketemu, oh saya nggak bisa nih baking powder. Pasti ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Kemudian saya juga alergi kayak terasi itu sama udara dingin awalnya. Terus saya langsung alergi, bener-bener yang tangan tuh langsung atau badan keluar apa kayak biduran gitu ya. Akhirnya dari situ saya berpikir ketika saya aja mengalami begini merasa susah gitu, bener-bener yang saya harus gimana ya, kalau mengkonsumsi obat juga tidak baik kalau terus-menerus. Akhirnya kita mungkin bisa mengatakan ya udah kalau gitu jauhi faktor alergennya. Tetapi kan kita tidak bisa langsung mengatakan begitu ketika kita ada di bagian food service ya. Memastikan orang yang alergi siapa, kita kan tidak tahu ya Mbak ya. Nah dari situ akhirnya dipikir ya sudah, berarti memang saya harus coba strict dulu ke diri saya bahwa saya memang harus berusaha untuk mencari alternatif pengganti bahannya. Contoh kalau misalnya gini, beberapa produk kue itu memang harus pakai baking powder supaya mengembang. Tetapi kalau kita flashback lagi ke metode awalnya, itu bisa aja dibuat, tapi memang istilahnya lebih effort di pengocokan telur. Penggunaan telurnya harus lebih segar seperti itu. Akhirnya saya memilih cara itu Mbak, supaya saya tidak perlu menggunakan baking powder. Jadi lebih ke upaya preventif aja sih. Kalau mau bilang orang, contoh gini, jadi tidak populer memang ya. Saya dibilang kadang, loh ini kan butuh baking powder. Bagaimana kamu bisa menjamin kamu jadi kalau nggak pakai baking powder? Saya bilang jadi-jadi aja sih, saya gitu. Asalkan tadi kita tahu suhunya tepat, kemudian penggunaan bahannya juga fresh, rasanya itu masih bisa gitu. Tapi memang kalau ada beberapa jenis kue gitu yang memang harus pakai baking powder, ya saya sebisa mungkin memang tidak menerima order tersebut gitu ya. Kalaupun orangnya mau, saya komunikasikan dulu bahwa memang saya sebenarnya istilahnya bahan itu pun saya tidak punya di rumah gitu. Jadi supaya saya juga bisa istiqomah menggunakan bahan-bahan yang saya tahu bisa saya pergunakan secara lebih baik. Itu sih Mbak. Lebih ke komitmen sebenarnya. Iya. Dan ini muncul sebetulnya dari masalah di Mbak Emi sendiri ya. Dan ini menjadi salah satu unit usaha yang bisa mendatangkan profit tentu saja. Karena berpikir tadi ya,
mungkin ada beberapa MI yang lain juga melakukan hal yang sama dan itu cukup Iya, sangat betul. menderita ketika harus kena alergi itu ya. Akhirnya ketika ada komunitas kayak healthypreneur atau istilahnya kita ketemu nih, dia tahu saya pengolah gluten free, akhirnya dia kontak, itu lama-lama jadi curhat, akhirnya merasa kayak oh saya ketemu temen nih yang mengamal gitu. Jadi situasi itu saya bilang akhir-akhir ini dalam 3 bulan terakhir lah Mbak, banyak banget orang yang mengontak, itu yang mereka saya bilang kok ternyata banyak ya yang butuh gluten free produk gitu. Mereka biasanya memang spesifik banget, tidak mau pakai ini, tidak mau pakai yang sudah kadarnya, saya bilang saya belum menjangkau sampai ilmu ke situ gitu ya. Jadi kayak misalnya dia minta yang kasein free, dia minta nggak pakai beginilah. Jadi saya pun harus belajar terus nih. Beberapa saya belum bisa terima sih orderannya, tapi minimal saya jadi tahu ternyata ada kebutuhan spesifik yang ternyata lebih niche market lagi lah, lebih apa ya, small gitu ya, bukan pada umumnya orang pesan gitu. Itu sih. Ya, ini kan menjadi salah satu produk yang eksklusif kalau saya bilang ya Mbak ya, karena tidak semua orang bisa menikmati itu, karena sebagian lidahnya udah terbiasa pakai itu kadang-kadang begitu ya. Tetap, benar. Kan tapi ada ini kebutuhan kesehatannya, karena ini memang membutuhkan katakan di ranah yang gluten free begitu. Nah, bagaimana Mbak Emi memasarkan itu ya menjadi sebuah produk yang ekspensif kah? Kalau memasarkannya sebenarnya ya tadi Mbak, saya tahu dulu bahwa produk ini istilahnya bedanya gluten free sama enggak tuh apa gitu kan. Jadi istilahnya saya lebih edukasi, karena istilahnya gini, produk gluten free pun itu sebenarnya bisa dipakai secara luas oleh orang yang istilahnya tidak perlu alergi sama gluten gitu ya. Jadi istilahnya saya lebih mengedukasi antara pilihan yang baik sama yang lebih baik. Jadi memang ambilnya tadi nilai spesifik itu kita highlight. Jadi saya bilang saya lebih banyak pakai edukasi mungkin ya. Istilahnya tidak hanya promo dalam bentuk foto atau video, tapi ada edukasi mungkin kita informasikan gluten free itu bagaimana, atau misalnya ini bebas tidak pakai gula rafinasi, kalau orang bilang kan pakai gula pasir. Mereka akan bertanya, terus yang dipakai gula apa? Nah, saya baru jelaskan. Biasanya mereka lewat chatting atau WA gitu ya. Saya jelasin bahwa misalkan saya pakainya adalah sorghum, atau mungkin mereka butuh yang glycemic index-nya rendah. Kadang ada yang cerita, saya penderita diabetes apakah bisa? Ya saya bilang, kalau yang udah terkait sama kedokteran, ya sebaiknya konsul dengan dokternya. Tapi kalau misalnya butuh yang profilnya saya masih bisa handle, saya biasanya masih menerima pesanannya kayak gitu. Jadi lebih ke kuncinya edukasi. Karena saya tahu gluten free itu tidak selalu alergi gluten, tapi bisa dipakai secara luas gitu. Yes. Ini yang disebut dengan filosofi signature juga berarti ya Mbak. Artinya bahwa bisnis itu tidak melulu kita harus bicara soal profit, orang yang banyak bisa mengkonsumsi kemudian banyak untung dan lain sebagainya, tapi ada nilai-nilai edukasi di situ, di mana ini yang memang di antara yang baik ada yang lebih baik, misalnya itu untuk memilih ya. Nah, ini sudah ada yang masuk, Mbak M. Kita buka dulu ya WhatsApp-nya di 0878 333 400 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja, atau bisa chat langsung boleh ya di Instagram di Apradio SNG, dan juga Anda bisa mendengarkan siar ini melalui streaming apradio.id. Ada Nur Hidayah. Selamat sore Mbak Emi dan juga Mbak Santi. Apradio juga sukses selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Thank you. Pertanyaannya adalah, Mbak Emi harus belajar masak dulu ya untuk bisa jualan masakan. Yang berikutnya adalah, bagaimana ya Mbak menentukan harga-harga masakan kalau itu menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat eksklusif? Artinya makanan harus mahal dong. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, ini apa nih? Oh, Mbak Emi sudah bisa memberikan, Mbak Emi sudahkah bisa membuka untuk distributor apa nih Mbak? Oh, iya makroni. Iya makroni ya Mbak ya, tulisannya makroni Indonesia. Yes. Silakan Mbak, ada 3 pertanyaan dari Nur. Tadi yang pertama sampai lupa tadi saya. Apa yang Mbak, pertanyaan yang Mbak Nur tadi? Yang pertama adalah bagaimana harus bisa pintar masak ya kalau mau jualan masakan katanya. Kalau saya bilang saat ini ya, setelah saya melewati banyak proses gitu,
Satu, kalau mau jadi pengusaha sebenarnya tidak perlu bisa masak. Kita kalau mengambil sisi bisnisnya ya Mbak ya, kita tuh bisa kerjasama dengan mungkin chef atau mungkin orang yang memang sudah expert di bidang masak-memasak. Tapi kalau saya karena perjalanannya memang amatir gitu ya, jadi saya belajar dulu itu memang pertamanya standar aja gitu, lihat Google, terus kita cek. Biasanya kan resep yang sama itu, produk yang sama, contoh katakanlah kita bilang sifon gitu ya. Sifon kayak gitu resepnya ada macam-macam gitu. Nah, saya biasanya trial, di antara misalkan ketemu 5 atau 7 resep, saya cari benang merahnya di mana sih, bahan apa yang sebenarnya kunci dari produk tersebut. Kemudian dari situ kita baru bisa, saya pakai formula saya seperti ini, mungkin kadar gula dikurangin atau apa, atau kita pengen menambahkan bahan yang lain seperti itu. Jadi kalau saya karena menempuhnya sebagai yang tadi amatir, saya merasa bahwa saya tidak mengambil kursus yang spesifik, ya saya harus trial and error gitu Mbak. Jadi kemudian termasuk tadi mengganti ke gluten free itu tidak mudah. Jadi pernah saya kehilangan bahan itu sampai 1 loyang besar, itu kastengel Mbak. Jadi ketika saya berpikir ganti aja, berpikir simpel, ternyata nggak semudah itu kejadiannya. Benar-benar saya hilang bahan, itu udah pakai yang edam yang mahal banget, udah pakai butter yang mahal banget gitu ya. Tapi saya bilang mau diapain, emang nggak. Tapi nilai pelajarannya itu besar banget buat saya. Artinya saya bayar cukup ini deh, tapi saya belajar gitu kan. Kurang lebih itu sih. Jadi saya bilang kalau berbisnis tidak harus bisa memasak, tapi kalau dengan memasak bisa, paling tidak ketika kita punya tim atau punya karyawan, kita tidak mudah dibohongi. Kita bisa mengontrol. Gitu. Itu sih, lebih ke aspek itu aja kalau menurut saya. Terus yang kedua, dan mungkin standarnya punya ya Mbak. Yang kedua, menentukan harga dari bahan-bahan yang eksklusif ya, atau bahan yang mahal itu. Bahannya memang mahal. Contoh gini Mbak, 1 kilo gula gitu ya, itu kan hanya paling 12.000 ya. Nah saya pakai sorghum itu 1/4 kilo aja udah hampir 90.000 gitu ya. Kadang kalau dipikir ngapain sih Emmy gitu, orang lain nggak ada masalah mau makan gula juga, it's okay gitu. Tapi satu sisi saya bilang ada market yang membutuhkan, jadi saya mix and match-nya terhadap marketnya itu. Ketika saya tidak punya barang yang ready stock kecuali Makaronesia. Jadi kalau yang barang-barang yang produk-produk custom itu benar-benar by order. Mereka request apa gitu ya. Kayak sifon saya mungkin bisa jual sampai 100.000. Orang lain saya lihat ada loh Mbak yang 30.000 udah dapet sifon gede banget gitu kan. Saya bilang ya saya bisa seperti itu karena secara bahan itu sudah berbeda. Makanya saya tidak bisa membuat produk yang massal banget kecuali Makaronesia. Dari situ akhirnya kalau menentukan harga jual, saya bilang kita jangan menjualnya kepada semua orang istilahnya gitu. Tetapi memang itu untuk yang spesial, ya kita butuh special customer. Artinya ya mereka yang membutuhkan itu yang kita tawarkan dengan produk dengan katakanlah premium banget lah. Orang mungkin saat ini pada mikir Wisman mahal banget ya Mbak ya. Aslinya butter yang dipakai untuk yang benar-benar gluten free jauh lebih mahal. Karena mereka bikinnya benar-benar manual, pakai cara-cara yang organik seperti itu. Jadi istilahnya saya tidak kaget dengan harga yang wow karena udah terbiasa. Ada konsumen saya memang butuh gitu. Lebih ke begitu sih. Ya. Yang ketiga, jadi memang Makaronesia. Untuk Makaronesia sebenarnya saya buka reseller. Tetapi memang karena saya sendiri belum kayak yang pebisnis banget gitu ya Mbak ya, udah punya cabang di mana-mana gitu. Benar-benar saya masih cara-cara yang standar aja. Jadi langsung WA saya aja, nanti dapat harga reseller, harga boleh diatur loh, kurang apa coba gitu kan. Oke. Silakan Nur, bisa DM aja langsung ya di signature.id ya. Boleh. Jadi silahkan, ini membuka peluang juga untuk kamu yang belajar sementara jadi reseller dulu, nggak apa-apa ya, nanti terus bergelut dan mencoba lagi. Oke ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan ajukan lagi. Nah Mbak M, ini mau lebaran nih, banyak sekali ya, orang kan pada ngirim-ngirim, sekarang udah pada mau pulang mudik juga, jadi di rumah sudah mulai banyak nih untuk bisa menyambut saudara-saudara yang mau pulang kampung. Bagaimana nih Mbak M, butuh tenaga atau bisa saya bantu? Dari signature sendiri seperti apa nih Mbak ordernya? Jadi, Oke, siap. Saya kemarin termasuk kaget juga gitu ya, karena saya lagi ada pekerjaan lain sehingga saya relatif terlambat untuk buka PO yang kayak kue lebaran gitu kan Mbak. Jadi saya masih maju mundur, saya enggak ya gitu ya. Tapi bingung juga antara
Mm-mm. Ya udah open PO, saya belum beli toples kemarin-kemarin ya, kemudian saya iseng-iseng udah saya coba lengkapin toples, saya stok dulu. Jadi saya akhirnya sekarang open PO berdasarkan jumlah toples yang saya punya gitu kan. Toples. Kecuali pelanggan mau bawa wadahnya sendiri boleh, saya buatkan isinya gitu ya. Nah di situ yang saya terkejut kemarin itu kan saya bikin dua pilihan ya. Satu produk-produk yang masih pakai terigu, satunya lagi udah pakai gluten free. Saya bilang begitu saya kumpulin itu 90% milih gluten free. Saya yang bingung. Ini orang pada mulai awareness-nya bagus atau bagaimana ya gitu ya. Tapi memang beberapa yang order itu adalah dari kalangan yang medis ya. Jadi mereka mungkin sudah punya level edukasinya udah lebih baik untuk masalah tadi pilihan produk yang lebih healthy gitu. Termasuk yang saya rencana pengen open PO-nya opor Mbak, akhir-akhir bulan nanti gitu ya. Ini yang order bukan opor Mbak Santi, tapi minta ayam yang dimasak dengan cara kukus. Saya yang bingung. Wah ini benar-benar tantangan nih. Ayam kukus kan istilahnya harus slow cooking, harus beneran enak dari rempah-rempah gitu ya. Tapi memang itu di request supaya memang pemesan ini punya tujuan. Jadi dia pengen menghadiahkan hampers ini untuk orang-orang yang sekiranya sudah perlu sangat peduli dengan kesehatan seperti itu. Jadi saya oke, saya terima, saya bilang. Makanya saya nggak berani PO banyak-banyak karena kerjaannya sudah banyak banget gitu. Kira-kira itu Mas. Jadi luar biasa ya, kesadaran masyarakat bagaimana untuk mengkonsumsi makanan sehat ini menjadi sebuah peluang juga ya bagi Signators ya, Mbak Emi ya. Oke, Mbak Gati ini menyapa. Halo kakak-kakak keren. Halo juga Mbak Gati, apa kabar? Halo, sehat selalu ya. Ya pasti nanti saya bikin capture gitu. Baik, Mbak Emi, ini ada pertanyaan lagi dari Nindya. Selamat sore Aprilio, selamat sore juga Bu Emi. Saya mau tanya, Bu, seberapa berat sih Bu untuk bisa bertahan dalam sebuah usaha? Apakah Ibu pernah juga kena tipu partner, mitra, atau pernah ada yang order jadi nggak order Ibu? Bagaimana menjaga perasaan Ibu dan juga menjadi orang yang tidak baperan? Oke, Nindya, thank you. Pembisnis mah bukan nggak boleh baperan ya. Bener banget. Satu kuncinya jangan baper. Orang udah nanya banyak macam gitu ya, tahu-tahu nggak jadi order, it's okay. Jadi saya bilang sih kita harus punya mental healthness yang bagus ya. Jadi kita sendiri yang harus jaga mental, kesehatan mental tuh kita sendiri Mbak. Jadi misalnya ada orang nanya nih, dia bilang, aduh Mbak fotonya di IG bagus banget, saya mau pesan ini gitu ya. Itu udah dari sebulan yang lalu. Udah informasi harga, dia udah ngasih alamat, udah komplit. Terus saya pikir ini masakan ini kan agak susah, kenapa dia nggak ngabarin gitu ya. Saya coba kontak, ternyata oh nggak jadi. Oh ya udah, saya cuma mengatur jadwal aja. Jadi kalau saya bilang selama transaksi itu memang belum deal, ya jangan dianggap transaksi. Paling gampang sih gitu. Mungkin orang baru bertanya gitu ya. Kita tuh bisa belajar dari jawabannya, respon dari yang nanya ke kita kan, misalnya, oh saya pelajari dulu ya Mbak, artinya kemungkinan mungkin nggak jadi gitu. Jadi sudah ada kayak kita punya sign gitu ya, ada tanda-tanda, oh ini mungkin dia hanya nanya, atau dia terkejut gitu ya, oh harganya mahal sekali, ya kita harus terima gitu. Saya bilang, pokoknya kita sekarang udah, saya sendiri lebih slow gitu ya, kalau ditanya pernah jatuh Mbak, kalau ditipu saya sih tidak benar ditipu ya, tapi saya pernah ngalamin. Jadi ditipu itu biasanya terkait dengan orderan yang luar kota gitu ya. Jadi waktu itu produk dia order gitu lah. Terus saya pikir karena mau ditransfer, nah salahnya saya karena orangnya kayaknya butuh banget, itu saya kirim duluan nih Mbak. Mungkin ya nilainya cuma 200.000 atau berapa lah sekitar gitu. Terus saya bilang ada transaksi gitu ya. Oh ya emang di sini saya harus waspada nih untuk yang luar kota atau yang kita belum kenal, sebaiknya kita memang menjalankan sistem kayak harus transfer dulu seperti itu. Jadi istilahnya kadang kita merasa mungkin orang akan membandingkan ya, di tempat lain boleh kok kirim barang dulu baru bayar belakangan. Saya bilang ya itu masing-masing orang, kita harus punya sistem yang kita sampaikan juga secara baik lah ke konsumen. Mereka biasanya mengerti kok. Kadang mereka, kalau saya malah kebalikannya Mbak, beberapa tuh malah, Mbak aku nggak ditagih-tagih. Oh ya Mbak boleh banyak tugas rupa gitu. Seperti itu sih. Tapi saya penagih khusus soalnya ya. Saya so far jarang banget ketemu yang selama bayar apa tuh jarang banget, relatif masih bisa terhandle lah. Mereka juga tahu kadang tiba-tiba lagi lihat status saya mungkin ya, aduh Mbak ini aku punya utang ya, waduh
mungkin saya tuh jarang bikin status, malah jadinya kayak nagih utang padahal bukan gitu. Jadi menurut saya jangan takut Mbak kalau berusaha itu, resiko ditipu ada gitu ya, resiko untuk kita dibohongin orang banyak gitu ya. Tapi kalau kita punya ya niat baik, saya kira biasanya kita dilindungi kok dengan cara-cara yang kadang di luar yang kita bisa gitu ya. Ternyata oh kita masih aman nih, seperti itu. Istilahnya kita juga belajar juga ya, sampai kita reputasi kita juga dipertaruhkan. Misalnya kita pernah melakukan kesalahan, ya kita harus memperbaiki secepatnya, segera recover kayak gitu. Itu ya sih Mbak. Kalau pengalaman saya kira semua orang pernah ditipu. Mbak M, mimpi apa sih yang ingin Mbak M gapai bersama Six Natur ini? Pengen banget bikin pabrik makaronesia gitu Mbak, aslinya gitu ya. Pengen itu, terus sebenarnya pengen bikin bakery simple gitu ya, yang isinya kayak orang, kalau orang bilang orang Semarang jujukannya, kalau orang butuh produk-produk yang aneh-aneh gitu ya, yang spesifik special needs gitu, yang kayak gluten free, atau dia mungkin sudah cari yang less sugar, atau mungkin ke arah vegan. Tapi saya belum sampai jauh ke sana ya, tapi saya kepikir sih untuk suatu hari punya itu gitu Mbak. Sama sebenarnya kalau makaronesia itu karena termasuk salah satu produk yang bisa dibuat massal, pengen mengembangkan itu sih kalau saya. Oke. Nah, ini terakhir mungkin ya waktunya. Saya sudah dapat sinyal dari tim untuk sudah mengakhiri karena memang waktunya sangat singkat sekali. Ada Anton. Selamat sore, Bu Emi. Saya suka banget dengan poster-posternya yang sudah dimunculkan oleh Six Natur ID, dan itu makanannya sangat luar biasa sekali. Bu M, apa yang menjadi komitmen Anda untuk bisa menciptakan makanan-makanan yang sehat yang bisa dikonsumsi oleh semua orang dan lebih sehat untuk Indonesia? Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana Bu Emi mengembangkan bisnis ini untuk menjadi sebuah usaha yang besar? Oh, terima kasih Mas Anton. Wow, besar, saya jadi takut. Oke, satu. Besar. Kalau yang terkait dengan tadi ya yang ditanyakan bagaimana, kalau saya bilang komitmen dari kitanya sebagai business owner-nya, bahwa tadi kayak misalkan saya masalah bahan baku, itu saya jaga banget supaya istilahnya ada dalam frame yang saya mau gitu. Istilahnya pelanggan harus tahu bahwa Six Natur punya ciri khas ya ini, yang lebih healthy, yang istilahnya lebih healthy itu tidak cuma hanya slogan, tapi mereka bisa rasakan ketika dinikmatin, seperti itu. Jadi kayak misalkan saya bilang less salt, berarti memang saya tidak memakai garam. Ketika mereka makan, ya itu mungkin istilahnya bukan yang asin banget, benar-benar yang asin yang natural, seperti itu. Jadi lebih ke komitmen kita sih Mbak, komitmen kita untuk punya apa ya benar-benar komitmen lah, jangan dilanggar gitu komitmen sendirinya. Terus kalau masalah mengembangkan Six Natur, ya saya bilang saya berusaha, tapi banyak faktornya lah. Pengennya juga segera punya tadi yang saya bilang, ada pabrik, ada bakery kecil, tapi ya saya bilang itu budget time aja lah, ada waktunya, saya yakin itu bisa lah nanti. Gitu. Amin, amin, amin. Iya, jadi dalam sebuah usaha itu harus dicari uniquely-nya dan atau spesifikasi dan ciri khas, dan bisa dibilang ini menjadi salah satu keunggulan. Itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Emi. Ini adalah idealisme yang dibangun ya, dari apa yang sudah disampaikan, bahwa tadi menggunakan bahan-bahan yang memang untuk kesehatan dan betul-betul untuk bisa menyehatkan konsumen. Gitu ya Mas Anton, dan kita akan mengawal terus. Kalau sudah suka berarti belanja dong makaroni Indonesia yang ada di Six Natur ID. Betul. Mbak M, apa yang mau disampaikan nih kepada para pemula dan juga ibu-ibu terutama nih yang memang sudah punya usaha, dan ibu-ibu kan kadang-kadang memang secara mood ini up and down, ada sedikit sesuatu langsung dipikir gitu ya. Apa Mbak pesan dari Mbak Emi, Mbak? Oke, kalau saya satu, selamat Hari Kartini ya ibu-ibu. Satu gini, ketika ibu-ibu mungkin ketemu problem gitu ya, kalau saya biasanya usahakan untuk stress release dulu gitu. Jangan problem itu ditelan semua, kita pasti bisa kayak down gitu ya. Tapi kalau ada problem, mungkin kita bisa enakkan dulu, sama carilah teman yang tepat untuk bercerita. Biasanya kalau kita sudah punya partner yang tepat untuk cerita tuh, tiba-tiba ada aja idenya.
Nah itu yang akan bikin kayak kita tuh bukan lagi stuck jalannya, tapi tiba-tiba ada celah kecil. Oh iya ya, saya belum belok lewat sini nih. Seperti itu. Jadi saya bilang, ya coba cari atau temukan partner yang memang bisa kita percaya, kita juga trust sama dia, dan dia juga bisa yang positif lah, jangan yang toxic gitu ya. Jadi itu akan membantu kita untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Menurut saya sih itu, Mbak. Jangan baper lah ya. Jangan baper. Thank you banget. Mbak, kamu gini. Kita, oh iya ya, aku memang belum kayak gitu. Oke lah. Jadi kita terima masukan kayak gitu secara positif. Baik. Thank you Mbak M untuk inspirasinya hari ini. Jaga kesehatan selalu ya, dan sukses selalu untuk Signatures. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi kita sudah belajar bersama dengan Emi Resna. Beliau adalah owner dari signature.id, dan Anda bisa silahkan mengikuti setiap apa yang sudah diciptakan oleh beliau ya, dengan makanan-makanan yang saya dan ciri khasnya dari Signature ya. Dan saya Santi Rosalia pamit, kita ketemu lagi. Kapan ya? Wah, 2 minggu lagi kalau tidak salah ya. Pokoknya kita akan selalu belajar dengan perempuan Indonesia dalam Business Corner. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.